Hai, para pemirsa Thomas Sugierto Show yang ada di Jakarta, di Indonesia, dan di seluruh dunia. Apa kabar? Tidak terasa, kita kembali lagi ke episode yang ke-43. Kali ini, kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa yang akan cerita sama kita bagaimana beliau sebagai generasi kedua mengembangkan bisnis dari orang tua menjadi besar dan besar dan besar lagi. Bahkan nantinya mau go national and international. So episode ini kita akan bahas tentang second generation. Bagaimana dia go bigger and go beyond. Nah, Anda pasti penasaran siapa narasumber kita hari ini. Beliau adalah seorang yang sangat terkenal di kalangan tertentu, ya, di anak-anak muda. Oke, siapa dia? Tidak lain tidak bukan adalah Pak Calvin Hartono. Apa kabar, Bos? Luar biasa, Thomas. Terima kasih sudah Sama-sama, datang Thomas. di acara Thomas Sugierto Show, ya. Sama-sama. Ngomong-ngomong, belakangan ini sibuknya apa sih? Seperti biasa Pak Thomas, saya sibuk di bisnis kuliner. Biasa bisnis ngulek-ngulek. Oh, Iya, betul ya, gayanya betul ya. Iya. Saya sering lihat adalah foto bersama artis-artis, Iya, ya, iya. yang cantik-cantik, bikin ngiler banyak orang, ya. Oke, Pak, boleh cerita sekilas nggak supaya pemirsa kita tahu ya, zaman waktu kecil kelahirannya di mana, ya, lalu semasa SD, SMP, SMA ada di mana, hingga kuliah dan ketika kerja. Lalu kok bisa masuk ke bisnis keluarga? Iya. Oke, silakan. Ya, kebetulan saya dilahirkan di daerah Kebon Siri, Menteng, Jakarta Pusat. Oke. Daerah situ jadi saya waktu itu sekolah di SD Besuki 01 pagi. Oh. Terus saya Itu kelahiran tahun berapa tuh? saya tahun 68. Oh, 68. Ya, tahun 68. Jadi saya sekolah di SD Besuki. Besuki, ya. Sekolahnya SD Barack Obama yang sekolah di situ. Oh, Iya. itu ya. Jadi presiden dia. Wih. Jadi kalau mau jadi presiden cukup sekolah di Besuki. Terus saya lanjutkan di SMP 216 di Salemba, Oh. Jakarta Pusat. Kemudian saya ber-SMA di Mangga Besar. Bisa. Saya dilanjutkan dengan kuliah di Pancasila. Oh. Semasa sekolah SD, SMP, SMA, apakah ada satu prestasi yang luar biasa atau bagaimana sih? Nggak ada Mas. Nggak ada Pak. Hah? Saya nggak ada, biasa-biasa aja. Oh, biasa-biasa Biasa aja. aja. Oke. Kalau waktu kuliah bagaimana? Sama aja. Bahkan saya cenderung nggak terlalu pinter. Oh. Saya karena memang ada ikutan bisnis juga gitu loh. Jadi nggak terlalu fokus nggak terlalu fokus. untuk kuliah. Jadi waktu itu kuliah di bidang apa? Ekonomi manajemen. Oh, ekonomi manajemen. Nah, ketika udah lulus kuliah, apakah langsung ikut keluarga atau kerja sama orang? Pernah kerja juga di satu perusahaan rental mobil. Oh. Saya cuma bertahan beberapa bulan saja. Oh. Karena mungkin mental pengusaha. Oh, itu ya. Males disuruh orang-orang gitu. Oke. Lalu habis itu apakah Ya, ada bisnis apa lagi? menimba ilmu di multi level, di jualan ini, jualan itu, mata-mata untuk mengasah bisnis, mengasah kepercayaan diri dalam berbicara dan memimpin leadership. Oh, gitu. Nah, waktu apa yang dipelajari ketika misalnya di dunia multi level atau dunia Bagaimana bisnis? kita mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, Oh. leadership untuk mengarahkan orang itu untuk selalu bisa mengikuti apa sih yang jadi tujuan kita gitu loh. Jadi membawa orang untuk bisa ikut melakukan sesuatu yang memang kita arahkan ke sana. Oh, gitu. Ya. Jadi intinya sebenarnya masa-masa itu mendapatkan pembelajaran yang berharga, ya. Betul. Oke, so buat pemirsa, ketika Anda masih kuliah atau hari ini ya, harus masuk ke sebuah bisnis yang apakah itu multi level atau dunia sales, mungkin jangan langsung alergi ya, bahwa itu nggak mungkin ya. Tapi tentu kita harus pilih ya. Banyak sekarang yang multi level yang let's say, mohon maaf misalnya yang money games atau apa, itu hindari. Tapi banyak juga yang bagus ya, produknya bagus, berguna buat orang, dan sistem manajemennya, leadershipnya bagus. Anda mungkin bisa belajar di situ juga ya, sambil kembangkan bisnis ya. Tapi ya tetap harus hati-hati lah ya. Oke. So bro, ketika
eh, kerja di sana, belajar di sana, itu mempengaruhi nggak cara berpikir? Iya, pasti mempengaruhi. Karena kita bersosialisasi dengan orang-orang. Kita belajar tipikal orang yang satu ini seperti ini, kita harus menghadapinya bagaimana caranya. Ya, seperti itu. Oh, itu berpengaruh lah ya. Oke. Nah, kenapa waktu itu setelah umumnya kan orang kalau ada kerja atau berbisnis punya ego untuk kembangkan bisnis sendiri atau apapun gitu ya. Bro mau mengerjakan bisnis keluarga gitu. Karena waktu itu ada tetangga saya yang bilang sama saya, setelah saya usaha jual-jual segala macam ya, itu ada satu tetangga saya bilang, kenapa kamu nggak terusin punya mama aja? Nah, disitulah terbesit, iya benar juga ya, karena waktu itu memang belum terlalu besar, mama masih jualannya di garasi, tentunya belum make money, bro. belum benar-benar gitu ya. Iya. Oke, kalau gitu pemirsa, kita akan istirahat sejenak ya. Kita akan kembali lagi di episode kedua, mendengarkan bagaimana bisnis keluarga dari Pak Calvin ya. Nama bisnisnya apa? Kenapa namanya begini, begitu? Bagaimana cara mengembangkan? Kita akan kembali sejenak lagi. Nah, pemirsa, sekarang kita kembali lagi ke segmen kedua ya. Kali ini kita mau tahu nih, perusahaan apa sih ya, atau bisnis apa sih yang beliau kerjakan. Oke, bro, saya cerita sedikit tentang latar belakang dari bisnis yang dikembangkan oleh Bro Calvin. Saya panggilnya Bro ya, karena kita teman, oke? Nah, Bro Calvin. Oke, latar belakang bisnis yang Bro kembangkan. Saya menjalankan bisnis rumah makan, restoran, Gado-Gado Boplo. Gado-Gado Boplo ya, Gado-Gado Boplo. Oke, khusus untuk orang Jakarta pasti sangat tahu lah ya, Gado-Gado Boplo itu. Nah, kapan berdirinya Gado-Gado Boplo ini? Kalau yang dari awalnya sekali didirikan, kebetulan foundernya mama saya, bro. Mama ya? Mama saya. Di sekitar tahun 70, mama saya merintis mulai di depan rumah kakek di gang yang sempit di daerah Kebon Sirih. Itu mama menjualnya dengan harga Rp25 atau jigo. 25 ya? Ya, dengan modal Rp500 atau gopek. Gitu. Ya, jadi memulai merintis dengan apa adanya, dengan pelanggannya adalah orang-orang tetangga-tetangga di sekitar itu. Ya. Nah, kapan nama Boplo itu dipakai dan asal mula nama Boplo itu dari mana? Oke, jadi kemudian tahun 80-an mama diajak sama kerabatnya, yaitu tante saya, untuk berjualan di garasi rumahnya tante. Nah, di situ pas di daerah Jalan Wahid Hasim, kemudian mama waktu saat itu dia melihat ke depan, seberangnya itu ada apotek Boplo. Jadi dia pikir nama apa ya untuk nama gado-gadonya. Kalau nggak ada merek kan orang tidak akan bisa menandai merek namanya. Jadi dia ambil aja nama Boplo, apotek Boplo itu jadi nama brandnya, yaitu Gado-Gado Boplo. Nah, kemudian kita pada saat saya masih kecil, saya dengar Boplo itu nama pasar sapi, Baflo gitu. Ya kita dengerin aja, jadi kita sebutin aja kalau wartawan nanya, pasar nama sapi pak. Tapi ternyata saya baca di satu koran itu nama berasal dari suatu nama real estate dari Belanda, yaitu NV de Blaupunkt. Yang kebetulan merintis atau membuat real estate yang pertama di Jakarta seperti yang ada di Den Haag. Jadi real estate pertama di Jakarta. Oke. Yang membangun kawasan Menteng seperti kawasan di Den Haag. Oke. Jadi
lidah orang Indonesia namanya boplo gitu ya. Diplesetin boplo. Oke. So, itu bukan bahasa Jawa, bukan bahasa ini, tapi bahasa Belanda yang diplesetkan menjadi boplo ya. Betul. Oke. Pak Calvin, ya, Bro Calvin. Apa keunggulan rumah makan gado-gado boplo dibandingkan sama yang lain? Iya, kita pertama-tama ada yang membuat gado-gado dengan pakai kacang mete. Jadi pelopor yang menggunakan kacang mete. Pelopor pakai kacang mete. Ya, mungkin sekarang udah banyak peniru-penirunya. Kemudian kita merebus sayurannya 2-3 jam sebelum ada pemesanan. Jadi customer akan menikmati sayuran kita dengan cita rasa yang baik dan memang benar-benar masih segar. Jadi itu tidak dimasak dari pagi berjam-jam sebelumnya ya. Tapi jadi kurang lebih fresh gitu ya. Kemudian kita menyajikannya di sebuah rumah makan yang representatif dan nyaman. Jadi kita tidak usah malu-malu membawa tamu-tamu penting kita untuk menyantap makanan tradisional Indonesia. Jadi itu makanan tradisional tapi disajikan di rumah makan yang representatif. Betul, ya. Betul. Oke. Nah, sejak kapan Pak Calvin terlibat ke dalam bisnis? 2004 kebetulan ada teman mama yang waktu itu mama pernah tolong pada waktu dia masih merintis, kemudian dia memperkenalkan kita dengan seorang investor yang mana dia mempunyai sebuah rumah makan di daerah Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Yang kemudian dengan kondisi yang mungkin sudah kurang baik, kemudian kita melanjutkan atau mengakuisisi restoran tersebut. Tapi nggak sama kan bisnisnya? Beda menu. Jadi ibaratnya kerangkanya lah yang diambil ya. Kerangkanya diambil, di baju, kemudian ganti menu dan sebagainya ya. Oke. Lalu kapan Bapak terlibat dikasih wewenang untuk pimpin secara keseluruhan? Sekitar tahun 2008. 2008 ya. Nah, dalam masa-masa seperti di bisnis keluarga ya, di bisnis kuliner, umumnya kan ada banyak situasi ya yang konon menyebabkan kebocoran. Misalnya waktu pemberian, waktu operasional, waktu sisa. Nah, bagaimana Pak Calvin sama tim bisa kontrol seperti itu? Kita kan ada standar SOP yang harus dijalankan oleh tiap supervisor dan setiap karyawan di Boplo. Nah, itu yang mereka harus jalankan. Kemudian kita juga menggunakan jasa quality control audit, sehingga kita bisa mengetahui kebocoran-kebocorannya. Di kantor pusat juga ada bagian finance yang bisa mendapatkan suatu laporan yang akurat tentang kebocoran-kebocoran tersebut. Gitu. Ya. Tapi bisa nggak diminimalisasi sampai minimal sampai 0 nggak bisa. Nggak bisa ya? Terus nggak bisa. Tapi kita bisa mengurangi juga. Ya, mengurangi sampai tahap yang bisa bisa diterima lah. Diterima lah ya. Betul. Umumnya kebocoran apakah karena dimakan atau karena uang nggak di stop? Bisa macam-macam. Bisa seperti pembelanjaan terlalu banyak, stok barang-barang yang bukan bahan baku tapi di stok terlalu banyak, akhirnya bisa berefek pada cash flow. Gitu ya. Oke, so pemirsa, ini adalah 3 hal yang sangat penting di dunia kuliner. Ketika Anda mau punya rumah makan, 3 hal utama ini harus benar-benar make sure bisa kontrol dengan baik, sehingga tidak breeding dan menyebabkan kerugian yang akibatnya bisa menyebabkan kebangkrutan. Ya, nah, Pak, bagaimana Bapak memimpin tim? Ini kan sesuatu yang nggak bisa dikerasin, juga nggak bisa terlalu dilunatin. Metode apa yang Bapak pakai? Kalau saya lebih banyak ke leadership by example. Kami memberikan contoh-contoh dan teladan kepada mereka. Karena manusia itu sebenarnya kita harus bisa mengerti kedalaman relung hati mereka. Memang kalau mereka kita kasarin, siapapun manusia ini pasti nggak mau kan, Pak. Tapi kalau kita memang sudah bisa masuk hatinya dia, kita bisa menjadi seorang dalam tanda kutip sahabat yang bisa memotivasi mereka,
mereka pasti akan dengar kita kok. Oh, contoh pelaksananya seperti apa? Saya kalau memang dibutuhkan, saya siap jadi waitress, siap jadi checker. Oh gitu. Saya juga bisa membantu membukakan pintu kalau pelanggan masuk. Nah itu kan mereka lihat sampai level atasan mereka, kita masih mau melakukan, karena masyarakat Indonesia kan lebih senang ada figur yang diidolakan untuk dia bisa jadi contoh. Oke. Ya, nggak mungkin kita ngomong terus sementara kita nggak melakukannya itu. Nah, itu susah. Itu salah satu kunci ya. Ya. Pendekatan personal yang lebih manusiawi yang kita bicarakan secara baik-baik dan berkeluargaan itu juga merupakan kunci keberhasilan kita, sehingga karyawan itu senang diperhatikan, senang ditepuk-tepuk kalau lagi bagus kerjanya, kita puji dia. Ya, kita manusiakan lah. Manusiakan ya, manusiakan manusia ya, memberi contoh, bisa jadi waiters juga, bisa terima order. Betul. Bisa buka pintu ya. So di bisnis seperti ini kita juga harus tunjukkan bahwa saya juga bisa loh, Anda juga bisa, Anda bisa lakukan lebih bagus lagi ya, kira-kira gitu ya. Pelanggan pasti suka itu kalau kita kita buka pintu ya, terjun, pelanggan pasti suka. Betul sekali. Nah Pak Kevin, dalam kondisi ini kan bisnis keluarga ya, bagaimana Bapak bisa manage anggota keluarga yang lain dan sehingga tidak terjadi konflik, maupun bagaimana bisa meyakinkan founder sehingga bisa setiap apa yang Bapak inginkan bisa terjadi mulus gitu. Ya. Kebetulan yang ikutan di perusahaan ini di anggota keluarga cuma istri saja sama mama. Jadi kita merembukan segala sesuatu yang atau problem atau mengambil keputusan, kita rembukan secara bersama-sama dan keputusannya diambil adalah keputusan bersama. Sehingga saling menghormati ya. Musyawarah itu dikedepankan. Pernah nggak ada konflik yang akhirnya tapi bisa terselesaikan dengan baik? Banyak Pak, konflik pasti ada, perbedaan pandangan ya. Tapi kita bisa karena memang kita ambil secara bersama-sama, jadi tidak ada yang menyalahkan atau saling sikut menyikut ya. Jadi memang kita udah tahu ini keputusan bersama. Dan itu pasti demi kepentingan bersama juga betul, ya. Kebaikan bersama. Oke. Nih Pak, Bapak selain bisnis di bidang kuliner, apakah ada handle bisnis yang lain? Nggak ada, saya fokus di bisnis ini. Kalau bisnis sendiri di luar dari bisnis keluarga ada ya? Karena mama, so ini tetap. Ya karena mama bikin saya fokus. Oke. Pak, tantangan terbesar dalam menangani bisnis keluarga ini apa? Ada kesenjangan pola pikir antara founder dengan kita sebagai manajemen di tengah ya, di bawahnya ya. Karena memang kadang-kadang generasi pertama kan punya pemikiran yang berbeda dengan kita. Nah itu perlu diambil titik temunya supaya bisa berlangsung bisa diputuskan dengan baik. Kita harus wise terhadap founder juga. Gitu. Ada contoh nggak ketika terjadi hal-hal seperti itu Bapak bisa manage ini dengan baik? Ada contoh? Iya. Misalkan kita melibatkan manajemen yang lebih muda, karena kan sekarang generasi milenial itu butuh orang-orang yang berpikiran kreatif. Nah di situ saya juga kasih tahu mama, kasih masukan sama mama. Jadi kita butuh orang-orang muda yang bisa membantu kita dalam memarketingkan brand-brand kita, sehingga anak-anak muda kita bisa edukasi bahwa makanan kita memang perlu dikonsumsi karena menyehatkan. Gitu ya. Pak, saat ini total ada berapa cabang? Ada 10 cabang di resto dan 6 di food court. 10 cabang restoran berupa tempat makan gitu ya? Standing alone ya. Kemudian 6 yang di food court. So 16 lah ya. Nah, Pak Calvin, terkait dengan tadi bilang ada 10 cabang ya, sama juga 6 outlet di food court. Apakah itu milik sendiri semua atau kongsian atau franchise atau apa? Beberapa milik kita, ada juga yang bekerja sama dengan pemilik tempat. Gitu. Ya. Nah, terkait sama kerjasama ya. Jika seseorang mau kerjasama dengan Boplo, kriteria seperti apa sih?
harus memiliki gedung minimal dua buah ya. Jadi terus ruko dua gitu ruko ya, dua ruko minimal 2 ya. Terus tempat parkirnya memadai dan punya lokasinya di prime area. Jadi prime mudah area. dijangkau. Oke. Soalnya gado-gado koplo itu memang sasarnya menengah atas ya. Betul. Oke. Selain itu, misalnya apakah begitu orang itu punya lalu bisa atau apa? Apalagi yang dilihat lagi? Ya, kita nanti akan survei tempat di lapangannya. Kemudian ada tim manajemen juga yang akan memonitor apakah lokasi tersebut layak untuk dibuat kerjasama antar. Begitu. Apakah orangnya juga dilihat? Sikap-sikapnya atau betul. Sehingga pemirsa bisa tahu ya karakternya ya. Kita juga berbisnis dan long term yang kita mengharapkan bisa berjalan panjang ya, karena kerjasama atau bermitra ini kan seperti perkawinan dalam bisnis, sehingga dibutuhkan kita juga perlu tahu karakter orang tersebut ya, apakah baik dan cocok untuk kita kerjasama dengan mereka. Oh gitu ya. Nah sekarang misalnya seseorang mau kerjasama, apakah dia harus terlibat langsung di dalam operasional atau semuanya di handle langsung sama pihak manajemen? Nggak usah Pak, kita yang kerjakan saja. Jadi partner kita bersifat silent partner. Silent partner. Cukup diam saja, nanti kita mencetak laporan rugi laba. Kita akan menyisikan bagi hasilnya kepada mereka. Bagi hasilnya. Ya. So jadi dalam kondisi ini berarti dia juga bisa hanya sekedar tempat saja. Ya, tentu ada dapat persenan tertentu lah ya. Betul. Atau dia juga mau invest untuk interiornya dan sebagainya ya. Atau dia punya porsi lebih besar gitu juga boleh ya. Jadi intinya manajemen adalah lebih ke handle operasionalnya. Yang running Pak. Running ya. Yang running kita. Running dari pihak betul ya. Tentunya kalau mereka menginvestasikan dananya di luar gedungnya, dia akan mendapat pengembalian investasi lagi. Yang lebih besar ya. Betul. Nah ini kan banyak orang bisnis ya, banyak juga investor. Kalau butuhkan informasi yang lebih detail tentang bisnis, tentang bagaimana dia mau buka gado-gado koplo, hubungi kemana Pak? Bisa ke nomor telepon saya di 0816 1968 375. Bisa ulang lagi ya, pelan sedikit ya. 0816 ya. Nah, lihat di 1968 375. Bisa dilihat di bawah ini. Nah, ini ya di bawah ya. Saya yakin kalau misalnya Anda orang yang mau bisnis ya. Ini menurut saya selama ini saya salah satu pelanggan gado-gado koplo juga ya. Terima kasih. Nah, ya selain gado, kenapa? Karena saya lagi bukan kecilkan perut ya, tapi mau tinggikan badan. Soalnya menu dari gado-gado koplo bukan cuma gado-gado ya, mainnya gado-gado, tapi ada lontong macam-macam ya. Betul. Nah, jadi teman-teman bagi Bapak Ibu yang mau invest atau apa bisa hubungi Pak Calvin lebih lanjut ya. Saya yakin pasti hasilnya bagus. Kalau dari dua belah pihak ya kerja dengan benar, kemudian dari pihak manajemen kerja adalah dengan hati, bukan hanya sekedar untuk cari untung, dapatkan ini lalu untung, tapi dua-duanya kerja dengan hati sehingga bisnis bisa berkembang sama-sama mutualisme ya, untung ya. Luar biasa kali, terima kasih. Ya, luar biasa. Nah, selama menjalankan bisnis ini pernah nggak alami kegagalan? Pernah Pak, pasti pernah. Contoh seperti apa Pak? Contoh restoran kita yang tadinya bagus, tiba-tiba ada MRT, adanya pembangunan MRT yang menjadi macet, akhirnya membuat penurunan omset. Jadi situ. Itu yang terjadi ya, barusan ya. So dalam situasi seperti itu apakah bisa bikin ini bikin jadi kapok atau apa enggak Pak. Memang kita memang udah hidup di situ. Nah, ini bagian dari resiko lah ya. Resiko. Pak, ini kan bisnis di zaman digitalisasi ya. Banyak hal terkait dengan
gadgets baru, sistem, kemudian komunikasi dan sebagainya. Apakah ini adalah sesuatu yang menyebabkan satu tantangan yang bernilai negatif, atau ini sesuatu yang kondisi yang sangat positif yang justru bisa bikin bisnis grow? Ya, menurut saya itu mesti ditempatkan sebagai sesuatu yang positif. Kita mesti terima dengan hati yang terbuka, sementara sambil berpikir bagaimana cara teknologi itu bisa menjadi sahabat kita, bisa menjadi penolong kita, sehingga bisnis kita bisa lebih maju lagi. Karena kita nggak bisa tutup diri kita dari perkembangan teknologi. Ya. Dalam prakteknya seperti apa, Pak? Misalnya yang Bapak gunakan dalam bisnis? Kita juga ikutan di apps apps ya, yang untuk makanan ya, kayak Gojek dan Kuliner. Itu pengaruh nggak terhadap omset keseluruhan? Pasti ada pengaruhnya. Brand kita kan akan lebih dikenal dengan cepat, karena apps kan sifatnya mobile, kemana-mana mereka akan lihat loh. Oke, lalu saya kan lihat beberapa kali ya, Boplo itu ada tempat untuk makan, kemudian ada yang seminar atau apa. Itu tujuannya untuk apa sih? Untuk lebih memberikan fasilitas kepada pelanggan-pelanggan supaya mereka juga bisa sambil makan, sambil melakukan aktivitas bisnisnya. Sekarang kan makan menjadi lifestyle, menjadi kebutuhan, tapi dibarengi dengan kebutuhan yang lainnya seperti mereka mau meeting, mereka mau presentasi, bahkan wedding pun kita juga udah menerima. Gitu ya. Wedding, set catering, presentasi produk, sampai talk show radio juga kita udah bisa. Di Boplo Teresia di Menteng itu. Gitu ya. Ya. So khusus teman-teman yang hari ini berbisnis di kuliner ya, bahwa jangan hanya berpikir bisnis kuliner adalah jualan aja. Tapi bisa menciptakan beragam aktivitas yang bisa menimbulkan crowd ya, menimbulkan satu kegiatan aktivitas yang akhirnya orang di situ juga perlu makan dan sebagainya. Dan sebenarnya itu juga salah satu alat untuk marketing ya. Betul. Karena orang datang ke situ, tahu Boplo ya. Betul. Dan itu dari mulut ke mulut itu akan sangat membantu pengembangan ya. Luar biasa sekali. Nah, Pak, pembelajaran apa yang Bapak dapatkan sehingga bisa membuat bisnis bisa berkembang pesat dari nol, dari tempat pasar, kemudian berkembang dan menjadi besar seperti hari ini? Kalau saya bilang, kalau menurut saya kita harus menjalani prosesnya, jangan terburu-buru dan jangan mudah menyerah. Jalani prosesnya, jalani sakitnya, sampai nanti sesuatu yang manis itu akan tercipta. Kalau memang sudah waktunya dari Tuhan pasti lihat kok, Dia pasti menghargai jerih payah kita. Dia pasti nggak akan tinggal diam melihat anak yang berjuang. Nah, di situ kita pasti pertama juga mengandalkan Tuhan, itu juga harus kita bawakan dalam doa selalu. Jadi harus berdoa lah berdoa ya. Sambil jadi bekerja sambil berdoa. Betul, ya. Betul. Tapi bukan hanya berdoa tapi tanpa kerja ya. Betul. Oke. Bagus sekali teman-teman ya. Di sesi 2 ini kita dapat banyak hal ya, bagaimana manage konflik, bagaimana handle tim ya, bagaimana beliau mengembangkan ke depan. Nanti kita akan kembali ke segmen ketiga ya. Di segmen ketiga kita akan belajar juga sangat banyak hal ya tentang bagaimana Pak Kevin ya menggunakan uang dan waktu. Oke, kita akan kembali sejenak lagi.
Gado-Gado Boplo pertama kali dibuka pada tahun 1970 di Jalan Kebon Sirih Menteng, Jakarta oleh Ibu Juliana Hartono. Bisnis ini berawal dari hobi memasak Ibu Juliana yang saat itu penjualannya hanya dilakukan sebatas kalangan tetangga di sebuah gang sempit. Gado-gado yang pada waktu itu dijual dengan harga Rp25 per porsinya ternyata menarik para pelanggan sehingga setiap harinya ramai dikunjungi pembeli. Seiring dengan berkembangnya bisnis ini, pada tahun 1980-an, akhirnya lokasi berjualan dipindahkan di sebuah garasi milik kerabat Ibu Juliana di Jalan Wahid Hasim yang berseberangan dengan Apotik Boplo. Dari situlah Ibu Juliana menamakan gado-gadonya dengan sebutan Gado-Gado Boplo. Berkat keterampilan dari sang ibu memasak dan meramu bumbu gado-gado yang dikombinasikan dengan kacang mede, akhirnya banyak tawaran untuk bergabung di Pujasera dan food court di sejumlah perkantoran dan supermarket. Food court Pasar Bapindo adalah debut pertama dari Gado-Gado Boplo, sehingga mulai dikenal oleh kalangan pebisnis. Salah satu tawaran kerjasama akhirnya datang dari Sogo Supermarket Plaza Indonesia untuk membuka cabang Gado-Gado Boplo di sana. Dari sinilah banyak customer mulai mengenal merek Gado-Gado Boplo. Pada tahun 2004, Gado-Gado Boplo mendapat tawaran untuk meneruskan usaha restoran yang nyaris tutup di Bilangan, Jakarta Selatan. Dan ternyata itu adalah momentum Gado-Gado Boplo bertransformasi menjadi sebuah restoran makanan tradisional dengan tempat yang representatif. Nah pemirsa, kita kembali ke segmen ketiga ya. Ini tentang uang dan waktu. Nih Pak Khalid, ini kan bisnis sudah berkembang dan sukses ya. Apa pandangan Bapak tentang uang dan waktu? Kalau menurut saya uang itu cuma sekedar alat tukar yang bisa menjadi hamba yang baik kalau kita menanganinya dengan benar. Oke, jadi tangani uang dengan benar ya? Iya. Oke, itu bisa jadi hamba yang baik. Oke, kalau waktu? Kalau waktu sesuatu yang sangat berharga yang diberikan oleh Tuhan untuk kita, yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Oh, ya, uang bisa dicari tapi waktu tidak bisa di-extend. Oke. Kita diberikan waktu sama Tuhan, ada limited ya, terbatas. Nah, kita harus gunakan sebaik-baiknya untuk memuliakan nama Dia dan membuat baik kepada orang lain. Mantap. Nah, bagaimana Bapak membagi waktu? Ini kan ada bisnis, ada kegiatan macam-macam ya. Nah, selama ini Bapak bagikan waktu untuk bisnis sama kegiatan lain yang menyita waktu bagaimana? Ya, saya berusaha menempatkan pada porsinya, di mana kalau kita untuk bisnis, ya kita untuk bisnis kita fokus di bisnis. Kalau saatnya untuk keluarga atau untuk kita lagi bersama-sama dengan anggota keluarga, ya kita fokus dengan mereka. Kita luangkan benar-benar sama mereka gitu loh. Jangan waktu kita lagi jalan-jalan kita mikirin bisnis, tapi kan berarti cuma raganya doang yang ada di situ. Sementara otak kita kemana-mana. Nah, itu juga tidak baik. Nah, apakah ada pengaruh nggak? Zaman kini kan gadget di mana-mana ya? Iya, itu mempengaruhi nggak? Ada pengaruhnya tuh Pak. Makanya gitu. kita sekarang mesti belajar juga bisa pantai-pantai menempatkan diri. Oh gitu. Iya. Kalau nggak kebablasan ini gadget terus ya. Ya harus bijaksana ya. Oke. Selain kegiatan bisnis, kegiatan sosial apa yang Bapak lakukan? Saya punya satu komunitas yang namanya IEC, Indonesian Young Entrepreneur Community, di mana kita menyelenggarakan seminar-seminar, mengundang para praktisi yang sudah berhasil di bidangnya untuk memberikan ilmu-ilmunya kepada peserta. Oke. Nah, mengapa Bapak mau repot-repot bikin seperti itu? Ya karena memang saya sudah janji sama diri saya mau membaktikan hidup saya untuk entrepreneurship di Indonesia, supaya di Indonesia angka entrepreneurship bisa lebih dari 5%, agar bangsa kita lebih maju dalam perekonomiannya. Oh gitu. Ya. Selain komunitas ini ada kegiatan lain lagi? Saya juga suka diundang untuk jadi guest lecture di BINUS, di sekolah-sekolah entrepreneurship, di mana dibutuhkan sharing-sharing pengalaman hidup ya dari bisnis saya. Selain komunitas ini ada kegiatan lain lagi? Saya juga suka diundang untuk jadi guest lecture di BINUS, di sekolah-sekolah entrepreneurship, di mana dibutuhkan sharing-sharing pengalaman hidup ya dari bisnis saya. Oke. Ini bagian dari lifestyle lah ya? Iya. Wah, luar biasa.
you. Jadi Thank you. pemirsa, ya, ketika Anda sudah sukses, ya, nah inilah yang namanya konsep tangan di atas. Ya. Yang dimana bukan berarti harus kasih duit, ya, tapi adalah bagaimana mentularkan, ya, apa yang kita bisa tularkan kepada orang lain sehingga orang lain Betul. mendapatkan manfaat, Betul, ya. betul. Kemudian dia bisa berubah Betul. menjadi luar biasa, oke? Ya. Ini sudah sifatnya tidak ada batasan Betul. apa itu agama, suku, Ya. ras dan sebagainya. Ya. Ini kita satu Indonesia, Betul. ya. Nah, Bapak luar biasa mempraktikkan yang namanya Bhinneka Tunggal Iya. Ika. Terima Oke? kasih. Salut. Thank you, Pak. Oke, Bro Calvin. So, begitu banyak kegiatan yang menyita, ya, bisnis maupun sosial. Nah, bagaimana Bapak mengatur waktu buat keluarga? Ya, kayak anak saya lagi butuh untuk diantar berenang atau jalan-jalan belanja. Oh, kita berenang? anterin. Iya, berenang. Wih, Anak saya suka berenang, ya saya Oh. anterin berenang. itu masih bisa seperti itu di hari-hari kerja? Iya, bisa kan sore, anak saya berenangnya sore, Oh. pulang sekolah. Oh, gitu. Kita harus bisa luangin waktu lah. Jangan sampai kita memang sukses di bidang bisnis, tapi anak kita nggak tahu figur kita seperti apa. Oh, gitu ya. Kita harus coba luangkan lah sedikit. Tapi ini kan terjadi bisa, kan nggak semua orang bisa. Iya. Kalau ini kan, kalau jadi pebisnis punya waktu sendiri yang bisa atur baru bisa. Iya, kalau memang Hah? udah bisa ya, anak buahnya udah bisa menjalankannya. Ya. Oh, gitu ya. Ya, udah ada manajemennya. Wih, luar biasa. So, pemirsa, ya, seperti Pak Calvin, di mana sukses di bisnis, ya, dari segi finansial sudah bagus, beres, ya. Nah, akhirnya bisa ngatur manajemen dengan baik, sehingga bisa punya waktu, mau buat sosial, mau buat keluarga, bisa diatur dengan luar biasa. So, jangan kita hari ini, misalnya apakah masih kerja sama orang atau sudah bisnis sendiri sibuk, ya, dan nggak punya waktu, dan kita pikir inilah kondisi yang apa adanya, tapi tetap kita mempunyai kesempatan. Iya. Bagi yang belum berbisnis, secepatnya lah, ya, pikirkan bagaimana bisa berbisnis sehingga Anda bisa atur waktu sendiri, dan ketika Anda sudah berbisnis, secepatnya bagaimana bisa mencapai satu tahap secara keuangan dan Anda bisa delegasikan sehingga Anda bisa punya waktu yang lebih banyak bersama keluarga. Karena hidup ini, ya, keluargalah itu salah satunya, ya, Ya. tujuan kita hidup. Ya, Ya, setuju ya, Pak? Betul. Oke, kita akan tutup di sesi ketiga ini dan kita akan masuk ke sesi keempat, bagian penutup, sehingga kita tahu nih apa lanjutan keinginan dari Pak Calvin untuk bisnisnya di masa depan. Kita akan kembali lagi sejenak.
Nah, pemirsa, kita kembali ke segmen keempat ya. Ini adalah segmen tentang intermezzo. Oke, Pak, Ya. Bapak kan sering di rumah makan ya. Ya. Sering interaksi sama customer dan sebagainya. Pernah nggak mempunyai cerita lucu, sesuatu yang mungkin banyak orang belum tahu? Iya, ada Pak. Kemudian gini ceritanya, ada satu aktor yang lagi naik daun. Oh. Kemudian kebetulan dia lagi makan di restoran saya. Terus saya langsung samperin, saya langsung bilang sama dia, boleh nggak minta foto? Terus dia langsung jawab setengah mengabaikan, ya nanti dulu gitu, agak ketus dia yang jawabnya. Oh, gitu. Kemudian saya langsung bilang ke kasir saya bilang saya bayarin makannya dia. Oh. Kemudian setelah dia selesai makan, baru deh kasir saya menjelaskan kepada aktor itu bahwa dia sudah makannya sudah dibayar. Kemudian dia setengah kaget, itu siapa yang bayarin saya gitu loh. Oh, kemudian kasir memperkenalkan saya. Setelah dia perkenalkan, dia langsung berubah. Langsung berubah, lebih ramah, lebih mau cerita. Ya saya duduk di sebelahnya. Kemudian kami foto bareng. Ya seperti gitu itu. Ya? Tapi ini memang strategi yang bagus ya. Dalam kondisi di mana wah kelihatannya kok diabaikan ya. Tapi justru Pak Calvin tidak lakukan mempunyai mindset seperti itu. Justru beliau bayarin ya. Nah dengan kondisi seperti itu ya, kondisi berubah ya. Yang tadinya mungkin hidup pada hari itu bisa bete ya. Mungkin dia pikir ini siapa ya kali ya. Oh iya. Jadi itu salah satu strategi ya buat Anda kalau Anda bisnis kuliner bisa lakukan seperti itu. Mungkin jumlah makanan juga biaya berapa besar ya. Tapi kalau dengan ada aktor aktris datang ya, itu akan meningkatkan satu kepercayaan ya, nama baik. Oke, bagus sekali, Pak. Bagaimana Bapak rencana 5-10 tahun ke depan, Pak? Ya, kalau Tuhan mengendaki, saya sih pingin go internasional. Jadi makanan Indonesia itu harus mendapat tempat yang bagus dulu, diapresiasi oleh masyarakat Indonesia dulu. Di Jakarta tuh masih peluangnya masih cukup besar. Kemudian nasional, baru deh kalau bisa go internasional. Tentunya Tuhan akan melihat kerja keras kita kok. So dalam konteks ini adalah udah pikir dulu ya go internasional ya. Nah tapi saat ini masih mau Jakarta dulu. Jangan lupa kita nasional harus dikuasai dulu, baru go internasional. Jakarta dulu, nasional, baru go internasional ya. Nah tentu kalau cara ini berarti akan merubah cara kerjasama dong ya. Betul. Mungkin harus franchise atau apa ya. Betul. Itu berarti ada satu masa-masa pembelajaran lagi ya. Betul. Nah pemirsa, bagi Anda yang nantinya mau punya cabang Bopo di luar negeri, nah ingat tadi nomor teleponnya Pak Calvin ya, Anda bisa hubungi beliau dan sukses bersama. Pak, apakah di usia hari ini Bapak udah siapkan generasi ketiga untuk take over atau masih lanjut? Masih belum Pak, karena generasi ketiga masih sekolah. Masih kecil ya? Ya dia butuh waktu untuk sekolahnya, karena kita tahu sekarang kan sekolah itu sangat menyita waktunya dia. Kesian sekali kalau sampai dia. Tapi sedikit banyak sudah saya bawa ke outlet dia bisa belajar secara pengenalan dia. Tapi mereka udah kenal udah tahu bagaimana seperti apa ya. Bahkan anak saya yang nomor 2 itu senang bisa senang berpura-pura menjadi waitress, jadi senang mencari jiwa pelayan yang baik dia. Gitu. Iya, dia senang sekali. Ini berarti satu sebenarnya satu pembelajaran yang bagus ya. Betul. Kalau dia udah cinta dengan apa yang dikerjakan, maka dia akan dengan gampang bisa melakukan pekerjaan dengan baik ya. Pak, selama ini Bapak kan udah jalankan bisnis ini. Iya. Ya. Di Thomas Sugiarto Show itu adalah satu konsep di mana kita mau memberikan satu garis merah, benang merah ya, bahwa seseorang bisa sukses adalah karena dia punya keyakinan, believing ya, kemudian keyakinan terhadap diri maupun masa depan, kemudian dia mau belajar ya sesuatu sehingga bisa luar biasa dan dia take action sampai sukses. Apakah konsep garis merah ini, benang merah ini berlaku juga dalam perjalanan bisnis Bapak hari ini? Pasti Pak, karena memang kita harus mencintai apa yang kita lakukan, baru itu menjadi hasil.
Nggak mungkin kalau kita melakukan sesuatu tersiksa, kita akan jadi bagus hasilnya nggak akan seperti itu. Kita harus belajar, proses belajarnya luar biasa, panjang sekali. Saya sudah melihat pengalaman mama, saya adalah saksi hidup dari perjuangannya mama. Saya tidak merintis, tapi mama yang merintis. Saya tinggal membangun, membesarkan. Ya. That's why acara kita adalah second generation, go bigger and go beyond. Wih, luar biasa. Thank you. So Pak, ini kita sudah di akhir dari acara ya. Apa pesan Bapak kepada generasi muda supaya bisa sukses? Seandainya hari ini beliau-beliau ini adalah orang yang akan mengambil alih tanggung jawab generasi kedua. Ya. Seperti itu Pak. Bagi adik-adik yang sedang merintis, saya memberikan sedikit insight bahwa ayo latihlah otot-otot entrepreneurship kalian. Jangan sungkan-sungkan, karena saya juga merintis dari bawah sekali. Saya dari ke pasar pagi-pagi jam 5 saya harus berangkat bantuin mama, karena mama nggak punya karyawan waktu itu. Jangan malu melakukan sesuatu yang baik, karena yang baik itu pasti akan dihargai kok. Malulah kalau kita melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Kemudian jalani proses secara dinikmati saja prosesnya. Sakit memang, tapi kita harus kesakitan itu akan berubah menjadi manis jika kita selalu berbuat yang lebih baik lagi sambil memasarkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan pasti nggak akan diam kalau melihat anaknya sedang berjuang. Tetap mengandalkan Dia sambil tetap juga kita berjuang terus sampai usaha kita menjadi berhasil. Fokus di satu bidang tertentu. Oke, ya, luar biasa ya. Thank you, Pak. So teman-teman yang di second generation ya, Anda harus benar-benar ya mau belajar. Oke? Kemudian jangan hanya paksakan diri untuk maunya A, B, B ya. Kita harus hargai dari pengalaman orang tua ya, sehingga Anda bisa membawa bisnis yang dirintis orang tua sehingga menjadi membesar dan mengembang luar biasa di masa depan. Oke? Nah, pemirsa, inilah akhir dari sesi atau episode ke-43 ini. Tapi ada satu berita yang saya mau sampaikan dan saya mau minta Anda sama-sama kita celebrate-kan ya. Itu apa? Beberapa hari yang lalu ya, Pak Calvin baru rayakan ulang tahun yang ke 49 ya. Wih. Tahu aja bro. Iya. Ya, kita ucapkan happy birthday Thank Pak you, ya. thank you. Oke, sudah mendekati ke STW setengah Iya, tua iya, ya. iya. Oke. Terima kasih Ya, bro. happy birthday Terima ya. kasih. Oke, pemirsa, kita akan kembali lagi ke minggu depan ya. Kita akan ketemu lagi di sesi episode ke-44 ya, dengan narasumber yang juga sangat bagus sehingga Anda terinspirasi untuk sukses dan menjadi luar biasa. Ya, sekali lagi kita salamin. Bye. Sampai ketemu di minggu depan. Nah, pemirsa, tadi Anda sudah mendengar dari narasumber bagaimana dia mengembangkan bisnis mulai dari nol hingga sukses, ya. Nah, Anda juga bisa mempelajari hal lain di seminar kami maupun workshop, ya, khususnya misalnya untuk seseorang yang level profesional, entrepreneurs pemula, atau seorang manajerial yang mau masuk ke dunia bisnis. Anda bisa pelajari tentang yang namanya salespreneur. Anda juga bisa pelajari tentang yang namanya bagaimana caranya berbicara di depan umum yang secara efektif dan sukses. Anda juga bisa pelajari tentang yang namanya bagaimana cara mendayagunakan uang dan waktu melalui investasi dan usaha. Oke, khusus untuk orang-orang yang tingkatan level direksi atau pemilik bisnis womanship. Di sini saya akan sharing di seminar ya, di mana Anda bisa tahu bagaimana strategi sih menciptakan yang namanya proteksi income dan persiapan pensiun yang luar biasa. Khusus untuk pengusaha, Anda bisa belajar gimana
memproteksi nilai bisnis, aset, dan gaya hidup sehingga tetap bisa berjalan dengan baik. Khusus bagi yang bisnisnya sudah mapan, Anda bisa mulai mempersiapkan yang namanya warisan maupun dana abadi bagi generasi berikutnya. Ya. Nah, bagi Anda yang mau undang saya jadi speaker, saya ada topik tentang bagaimana menginstal virus entrepreneurship ke dalam pikirannya karyawan. Sehingga karyawan kalau mau hasil, maka dia harus bekerja dengan hati. Ya. Juga ada topik tentang bagaimana menggunakan daya kreativitas dan kerjasama sehingga bisa bekerja lebih efektif buat perusahaan. Sementara bagi yang universitas atau sosial lainnya, bisa undang saya untuk bicara tentang bagaimana sih mempersiapkan jiwa entrepreneurship mahasiswa sejak dini. Sehingga pada saat dia lulus, dia sudah siap untuk menjadi seorang pengusaha. Atau apa sih bedanya seorang wirausaha maupun seorang profesional? Apa plus minusnya? Anda juga bisa undang saya untuk bicara di universitas atau kegiatan sosial lainnya. Ini adalah rangkaian seminar atau workshop yang saya adakan offline di luar dari webinar. Oke, so itulah serangkaian seminar yang mungkin bisa Anda pelajari lebih lanjut. Nah, teman-teman, inilah serangkaian talkshow kita hari ini. Nah, tunggu talkshow kita berikutnya, Thomas Sugiarto Show, dengan narasumber yang luar biasa juga di minggu berikutnya. Sampai ketemu di minggu depan.